Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah Masjid Alumni IPB dan jamaah Kalam TV dimanapun antum berada, kembali lagi di acara kajian syuruk spesial Ramadan, yang dimana kajian ini akan ditayangkan di setiap waktu syuruk pada bulan Ramadan. Insyaallah pada program ini kita akan membahas kajian-kajian keislaman seperti sirah nabawiyah, fikih, ekonomi Islam, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Masya Allah. Beliau adalah Dr. Imam Teguh Sabtono MM, dan beliau sekarang menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Muamalat Indonesia. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Baik para pemirsa, insya Allah tema kita kali ini sangat menarik sekali, yang berjudul Celestial Planner. Nah, apa maksud dari Celestial Planner? Dan apakah kita bisa menjadi Celestial Planner? Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Imam Teguh Sabtono. Kepada beliau dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Kalam TV dan jemaah Masjid Alumni IPB yang insya Allah dirahmati Allah. Ini klarifikasi dulu, yang di depan ini bukan Ustadz, ini difitnah Ustadz ya. Jadi Wirausaha Langit
atau celestial planner ini sebenarnya memang berangkat dari sebuah kontemplasi dari kisah Qorun. Jadi kalau kita lihat kisah Qorun itu di surat Al-Qasas diceritakan kalau saja misalkan Qorun itu hadir saat ini, saya sih yakin yang bersangkutan itu masuk ke halaman utama majalah Forbes. Ya. Nah, kenapa masuk? Ya, Al-Quran yang lebih mulia saja memasukkannya. Apalagi level media yang ada di bumi saat ini. Nah, dia the best CEO, kemudian kontributor bagi negara, karena beberapa naskah Israiliyat menyebutkan bahwa beliau itu juga sebagai menteri keuangan atau bendaharanya Firaun. Apa yang salah dengan bisnis Qorun? Nggak ada yang salah. Semuanya bagus, profitabilitas tinggi, efisiensi tinggi, tetapi kurang lebih kalau saat ini Qorun diwawancara oleh media, Qorun, apa yang menyebabkan kunci sukses dari bisnis Anda? Maka Qorun menyebutkan di dalam Al-Quran tersebut, Inna ma'utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya apa yang aku dapatkan, sesungguhnya karena ilmuku. Karena kerja keras, karena teknologi, karena sistem manajemen, karena sumber daya manusia yang dia miliki, dan seterusnya. Tanpa pernah menyebutkan sejatinya karena izin Allah. Teman-teman, seakan-akan ini sesuatu yang biasa-biasa aja gitu ya. Tetapi tanpa disadari, banyak sekali bisnis saat ini dijalankan dengan Qorun bisnis model. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, wallahualam bisawab, kenapa tidak dijungkir balikan. Mungkin karena kiamat juga sudah terlalu dekat kali ya. Tetapi, paling tidak, ini menjadi sebuah kunci dasar. Sejatinya, seperti apakah sebaiknya kita itu berbisnis. Nah, para sahabat yang insya Allah dirahmati Allah, paling tidak kita bisa belajar dari beberapa kasus yang memang kita diminta untuk mempelajarinya. Dan uniknya, Mas Hafiz, Nabi siapa yang paling banyak di-quote di Al-Quran? Nabi Musa. Nabi Musa. Jadi, kalau saja kita diminta berulang-ulang membaca Al-Quran, maka yang paling sering terbaca itu adalah kisah Nabi Musa. Nah, bukan kebetulan, atau kita harus yakin memang bukan kebetulan, kenapa umat Nabi Muhammad pada saat diminta untuk mentadaburi Al-Quran, yang paling banyak dibaca adalah kisah Nabi Musa. Nah, dari sinilah kita belajar kisah Qorun, karena bagian part dari episode kisah Nabi Musa. Nah, apa yang menarik dari Celestial Planner ini? Adalah pada saat kita sudah menuhankan ikhtiar. Jadi sejatinya si Qorun itu berkata demikian bahwa sesungguhnya apa yang aku dapatkan adalah karena ilmuku, tanpa disadari Qorun sudah menuhankan ikhtiar. Nah, kemudian kita bertanya, lah lantas apa memang ikhtiar itu sejatinya adalah wajib? Jawabannya wajib. Tetapi ikhtiar bukan menjadi penyebab dari perolehan yang luar biasa. Ada domain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang ikhtiar itu adalah bagian dari kewajiban makhluknya. Adalah kepantasan dari makhluknya untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah, karena rezeki takaran itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali lagi singkatnya adalah ini waktunya kita untuk mulai berpikir apa yang menyebabkan kita ceria, gembira di dalam berbisnis, atau yang menyebabkan kita sedih dan merasa rugi dalam bisnis. Kadang-kadang yang membuat kita ceria itu pada saat melihat saldo rekening di bank itu meningkat karena revenue perusahaan itu untung, atau kita membuat sedih karena kita meninggalkan hutang dari sebuah bisnisnya yang kita kerjakan. Semata-mata tidak demikian. Untung dan rugi insya Allah sudah ada takarannya. Yang menjadi penyebabnya adalah apabila bisnis ini gagal menjadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Masya Allah, luar biasa. Karena sekarang kita berada di bulan Ramadan, Pak ya. Kira-kira bagaimana kita bisa menjadi celestial planner nih di bulan suci ini, Pak? Baik. Pertama adalah kembali kepada niat. Sebagai seorang pengusaha, niat kita berbisnis itu apa? Saya ambil contoh misalkan.
tadi ya terkait apakah untung rugi yang kemudian kita kejar, apakah keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kejar gitu ya. Nah, kalau kita bicara untung dan rugi, pertanyaan saya adalah berapa HPP yang pantas kita untuk memproduksi sebuah barang? Ya, sambil contoh misalkan seorang pengusaha nasi warteg misalkan menjual satu piring nasi antara 3.000 sampai 5.000 dan itu sudah merasa untung luar biasa karena mendapatkan margin 50%. Kenapa bisa mendapatkan margin 50%? Karena dia mendapatkan beras seharga 10 atau sampai beras premium di 12.000 sampai 15.000. Ini Ramadan biasanya naik lagi nih beras gitu ya. Iya, sekarang sudah naik juga, Pak. Iya. Nah, kembali saya rasa ini karena pemirsanya banyak alumni IPB, saya harapkan mudah-mudahan sudah mengenal yang namanya water tracking. Water tracking itu adalah teknik untuk menghitung berapa jumlah air yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 kilogram komoditi. Beras itu membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.400 liter. Itu baru air. Pertanyaannya adalah berapa harga baku air? Harga baku air itu sekitar Rp25 per liter. Jadi kalau kita kalikan, itu kurang lebih Rp50.000 hanya untuk menghitung berapa harga yang pantas dari air untuk bisa mendukung beras 1 kilogram. Kemudian daging sapi. Daging sapi untuk bisa menghasilkan 1,5 kilogram membutuhkan 1.640 kWh berupa matahari. Nah, dikalikan harga PLN saat ini, saya udah ngitung kasar, itu harusnya 1,5 kilo itu ditambahkan harga sekitar Rp90.000 untuk sinar matahari. Pertanyaannya, apakah pernah dimasukkan ke dalam HPP? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena nggak bayar. Nggak bayar gratis. Pertanyaannya jadi kemudian, lantas HPP itu apa? HPP adalah harga yang dibutuhkan untuk memproduksi atau berapa yang dibayar untuk membuat satu produksi. Jawabannya adalah dihitung apa yang kita bayar saja. Pertanyaannya adalah, kemudian selebihnya siapa yang menanggung? Sejatinya jumlah yang tidak dibayar itu berkali-kali lipat daripada yang harus dibayar. Kalau itu dimasukkan, kejadian. Pertanyaan Mas Hafiz berikutnya, kalau itu dihitung, kemudian nggak relevan dong bisnis karena rugi semua. Jawabannya iya. Iya. Bukankah Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jadi rugi terus. Rugi terus. Nah, kecuali gitu ya. Nah, kalau basisnya rugi, lantas dengan siapa sejatinya sang celestial planner itu harus bertransaksi? Maka Allah sudah menawarkan bahwa sejatinya Allah membeli dari orang mukmin harta dan jiwa mereka. Dibayar dengan apa? Ayo. Dibayar dengan surga. Allah. Jadi sejatinya tadi kalau kita hitung semua, kalau saya karyawan gimana? Bapak dan Ibu, karyawan itu mendapatkan UMR juga jangan happy. Sejatinya buat kita karyawan, tidak ada satupun perusahaan di tempat kita bekerja yang sanggup membayar hidup kita. Tadi oksigen. Saya pernah menghirup oksigen selama 1 kali 24 jam, itu tidak kurang dari 3 sampai 4 juta per hari. Kalau oksigen itu harus dibayar. Itu baru oksigen, belum yang lain. Apakah ada perusahaan yang sanggup membayar? Nggak ada. Oleh karenanya, sama, karyawan pun juga bekerja tidak untuk perusahaannya. Dia bekerja itu sama, bertransaksi dengan Allah. Bukankah Allah mengatakan di surat At-Taubah 105, bekerjalah kamu, sesungguhnya Allah, Rasul, dan orang yang beriman yang akan menyaksikan. Dan sejatinya Allah lah yang mengetahui semua yang gaib. Jadi sejatinya kita bekerja itu, ya tadi, tengah bertransaksi kepada Allah. Jadi kalau udah seperti itu, masih pengen kerja asal-asalan? Ya enggak lah. Iya, jadi orang semangat. Muslim itu adalah orang yang bekerjanya paling rajin, paling produktif, paling sibuk membuat inovasi. Karena yang melihat itu adalah Allah, Rasul, dan orang yang beriman. Kemudian apakah dia khawatir terhadap berapa yang akan didapatkannya? Sama sekali dia tidak khawatir. Karena dia memiliki keyakinan. Saya ambil contoh saja satu, paling mudah. Saya pernah berangkat
dari Jakarta mau ke Bandung pada musim libur Lebaran. Bentar lagi libur Lebaran nih. Silahkan dites. Ya, waktu itu saya pikir sudah tidak macet. Tapi begitu saya keluar tol mau ke Bandung, macetnya luar biasa. Kemudian hujan, ada anak di mobil, nggak bawa makan, terjadilah huru-hara, horor tuh di dalam mobil tuh. Udah mau jam 3, akhirnya keluar di Dawan. Di pintu tol Dawan dengan asumsi ada warung buka, ternyata nggak ada. Yang ada itu cuman ada satu tukang ketoprak. Terpaksa saya berhenti di situ, beli makan dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah yang harus dirasakan tukang ketoprak itu pada saat menjual piring ketopraknya? Merasakan? Dia jual dengan 10.000, 15.000? Ya 15.000. Dia merasa untung? Iya, harusnya. Harusnya merasa untung. Iya. Tapi harusnya kalau dia seorang celestial planner, kalau hanya pikirannya seperti itu, dia akan rugi. Kenapa? Untuk mendatangkan 20.000 uang ke piringnya dia, Allah harus memacetkan satu jalan tol. Betul. Harus mengirimkan malaikat yang menyingkirkan ya batu-batu, paku. Karena kalau ada paku, nyampe nggak 20.000 dia? Kalau mobil saya kena paku, nggak akan nyampe 20.000-nya. Iya, nggak kena. Nggak ini, ya. Jadi tanpa harus belajar service excellent, maka sang penjual ketoprak itu pada saat yang datang itu siapapun, kalau dia punya karpet merah, harusnya dia bentangkan karpet merah. Kalau dia punya. Kalau nggak punya, berarti dengan sepenuh hati pelayanan, dengan sebaik-baiknya rasa masakan, dengan sebaik-baiknya yang dia bisa berikan bahan, dan itu disajikan kepada rezeki yang datang. Karena rezeki yang datang itu nilainya sangat tidak terhingga yang tidak pernah dia bayangkan. Nah, kalau udah seperti gitu, topraknya bakal top nggak? Bakal top. Jadi celestial planner bukan kemudian bertentangan dengan sistem manajemen yang ada. Celestial planner pasti sejalan, tapi celestial planner akan mengantarkan pelakunya menuju jannah. Masya Allah. Sementara yang satu, ya mungkin sama, performanya sama. Tapi apakah menuju jannah? Ya jangan-jangan yang dibangun itu adalah korun bisnis model. Gitu. Masya Allah. Baik, para pemirsa Jamaah Kalam TV dan Masjid Alumni IPB, ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Imam ya atas penjelasan ya tentang celestial planner, yang dimana intinya adalah bagaimana kita ya bisa bertransaksi ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya kan celestial planner ya, wira usaha langit. Ya, ya, bagaimana kita ya menghadirkan ya bisnis kita ini semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa menjadi celestial planner selanjutnya, dan semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, sekian yang bisa disampaikan. Saya Hafiz Taqwa selaku host dan narasumber terbaik saya Ustadz Imam Teguh Sabtono. Ya, kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita.
kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.